Baik anak-anak ibu semuanya, berjumpa kembali dengan Ibu Okto dalam pembelajaran baru dari tema 5 kita, yaitu tentang pahlawan. Nah, adapun video yang mau Ibu paparkan sekarang itu kita ambil dari subtema 3 tentang sikap kepahlawanan. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini berjumpa kembali dengan Ibu Okto dalam pembelajaran tema 5 pahlawanku, yaitu tentang subtema 3 yang berjudul sikap kepahlawanan. Nah, anak-anak ibu, dalam menganalisis masalah yang terkait dengan nilai-nilai Pancasila, ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Misalnya, berani dan tangguh, rela berkorban, membela kebenaran dan keadilan, cinta terhadap tanah air, bersifat kesatria dan pantang menyerah. Dalam mengetahui bagaimana sikap-sikap kepahlawanan, maka kita harus mengetahui apa itu sesungguhnya sikap pahlawan. Nah, di sini Ibu akan jelaskan bahwa sikap pahlawan itu adalah sikap yang menunjukkan keberanian dan pengorbanan yang tinggi dalam berjuang. Adapun contoh nilai Pancasila yang berhubungan dengan sikap kepahlawanan dalam kehidupan kita sehari-hari, diantaranya sikap persatuan dan kesatuan, cinta terhadap tanah air, rela berkorban dan menghargai perbedaan. Adapun nilai-nilai yang tercermin dari sila kelima Pancasila yang harus anak-anak ibu ketahui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang kedua, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, suka memberi pertolongan, dan yang terakhir, suka bekerja keras. Baik anak-anak ibu, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara mendapatkan informasi dan mengolah informasi. Cara mendapatkan informasi dari suatu bacaan, anak-anak ibu dapat melakukannya dengan membaca bacaan tersebut secara seksama. Nah, tabel KW yang kita gunakan untuk memudahkan dan mendapatkan informasi pada pembelajaran itu sesungguhnya yang perlu anak-anak ibu ketahui. Mengapa? Karena dengan menggunakan tabel KW, kita dapat memudahkan dan mendapatkan informasi pada pembelajaran yang belum diketahui dan yang akan diketahui. Nah, anak-anak ibu perlu mengetahui sesungguhnya apa itu know dan what. Know itu adalah apa yang diketahui, sedangkan what yaitu apa yang ingin anak-anak ibu ketahui. Baiklah anak-anak ibu, di dalam membandingkan informasi sebelum dan sesudah informasi yang ditemukan, maka informasi itu terdiri atas dua kategori, yaitu informasi lama dan informasi baru. Apakah itu informasi lama anak-anak ibu? Nah, pengertian dari informasi lama itu adalah informasi yang sudah diketahui. Sedangkan informasi baru itu adalah informasi yang baru saja diterima yang disebabkan karena membaca atau memahami konteks dalam suatu wacana. Adapun manfaat dalam membandingkan informasi yang diketahui dan yang tidak diketahui, yang pertama yaitu dapat mengetahui suatu informasi lebih dalam. Yang kedua, kita dapat mengetahui bagaimana fakta tentang informasi tersebut lebih jelas dan terperinci. Yang ketiga, kita dapat menguasai informasi dan dapat menambah wawasan. Nah, anak-anak ibu sekalian, kita belajar kembali tentang bermacam-macam cermin. Adapun yang akan kita pelajari saat ini yaitu tentang cermin datar. Nah, bagaimana sifat-sifat dari cermin datar? Yang pertama,
bayangan tegak atau tidak terbalik. Yang kedua, jarak benda ke cermin itu sama dengan jarak bayangan ke cermin. Ketiga, besar bayangan sama dengan besar benda. Yang keempat, contohnya terdapat pada cermin hias. Berikutnya, jenis-jenis cermin dari cermin cembung memiliki sifat tegak, lebih kecil, bayangan tidak berbentuk pada layar. Nah, contohnya dapat kita ketahui lewat kaca spion dan kaca pengawas yang terdapat di pasar-pasar swalayan. Nah, yang terakhir yaitu tentang cermin cekung. Cermin cekung ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, sifat bayangannya semu, tegak dan lebih besar daripada aslinya. Ini bila berada dekat dengan cermin cekung. Yang kedua, sifat bayangannya itu nyata dan terbalik. Ini terjadi apabila benda tersebut berada jauh dari cermin cekung. Nah, contohnya pada lampu senter dan lampu pada mobil. Nah, selanjutnya kita masuk dalam periskop dan manfaatnya. Nah, periskop itu adalah alat optik dengan teropong yang arah pandangannya dapat dibelokkan sehingga benda atau objek yang dilihat tidak harus berada di depan mata. Biasanya periskop ini itu digunakan untuk penggunaan kapal selam. Periskop ini menerapkan sifat cahaya berupa pemantulan yang terdiri dari 2 lensa cembung dan 2 prisma. Fungsi periskop ini biasanya digunakan untuk melihat suatu benda atau keadaan di atas atau di bawah kapal selam. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan kembali tentang nilai-nilai pahlawan yang dapat kita tiru. Contohnya pada pahlawan Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Beliau terkenal piawai dalam membangun Aceh menjadi kerajaan yang kuat. Beliau juga membangun angkatan perang yang diisi dengan tentara-tentara muda. Dan yang terakhir, beliau juga menunjukkan sikap kolonialisme dan membangun hubungan kerjasama dengan Portugis. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang sebuah lagu. Lagu wajib yang dinyanyikan setiap peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia itu yaitu adalah lagu Hari Merdeka. Lagu tersebut merupakan ciptaan Hussein Mutahar. Nah, makna dari lagu Hari Merdeka tersebut agar rakyat Indonesia mencintai tanah air, mampu mempertahankan kemerdekaan dan mensyukuri atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa terhadap kemerdekaan yang telah kita capai. Nah, biasanya lagu-lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat, dengan gagah dan perkasa. Dalam bernyanyi, perlu penguasaan terhadap teknik vokal dan penjiwaan lagu. Adapun teknik vokal itu antara lain frasering dan ekspresi. Nah, apa itu frasering? Frasering itu adalah pemenggalan kalimat yang baik dan benar, sehingga kalimat tersebut itu saat disampaikan kepada pendengar itu terdengar lebih jelas. Dalam penjiwaan lagu yang perlu diperhatikan adalah penguasaan terhadap materi lagu, mengerti akan isi lagu tersebut, menerapkan frasering lagu dengan baik, dan memahami tanda-tanda yang terdapat dalam lagu, misalnya tanda tempo dan dinamik. Nah, anak-anak Ibu, demikianlah pembelajaran tema 5 subtema 3 kita pagi hari ini. Ibu berharap anak-anak Ibu dapat menyimak kembali video pembelajaran ini dengan baik. Terima kasih atas perjumpaan kita saat ini. Sampai ketemu bersama dengan Ibu Okto selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat.